Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita akan membaca satu kitab dalam akidah, dan ini termasuk di antara matan akidah yang dianjurkan untuk kita hafal dan memahaminya, terutama untuk para pemula. Dan ini adalah masalah yang sangat penting, sebagaimana yang akan kita jelaskan nantinya, yaitu kitab Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 atau bertepatan dengan 1703 Masehi, dan wafat pada 1791 Masehi. Tentang Syekh, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang mungkin selalu dilekatkan padanya tentang istilah Wahhabiyah atau Wahhabi, ya, Wahhabi, pengikutnya Wahhabiyah, yang selalu dituduhkan kepada Syekh tentang bahwa beliau bermudah-mudahan dalam mengkafir-kafirkan, bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab gampang mengkafirkan. Itu adalah tuduhan yang tidak benar, karena dalam beberapa tulisan dan karya beliau bahkan mengatakan dengan jelas bahwa beliau mengatakan, jika kami tidak mengkafirkan orang yang bertawaf di sekitar kuburan Badawi. Ada kuburan Badawi di Mesir yang orang kemudian sangat mengkultuskan itu sampai mereka tawaf. Kata Syekh, jika kami tidak mengkafirkan orang yang tawaf di kuburan itu, ya mungkin karena dia tidak tahu, bagaimana kami bisa mengkafirkan orang Islam? Jika dalam hal seperti itu beliau sangat berhati-hati, apalagi dalam hal-hal yang lain. Begitu beliau katakan di beberapa kitab beliau. Dan kita ketika mempelajari satu buku, misalnya ini kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita tidak sedang mengikuti beliau, kita tidak sedang fanatik terhadap beliau, kita tidak sedang betul-betul menganggap beliau itu adalah ma'asum, tidak ada salahnya. Tidak. Sama dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya kita membaca kitab Fiqh Asy-Syafi'i, bukan berarti kita menganggap bahwa kitab atau beliau Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak ada salahnya. Ya, sebab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, manhajnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Di antara akidah kita bahwa al-haqqu ma qama alaihi dalil, sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa kebenaran itu apa yang sesuai dengan dalil.
wa laysa ma 'amila 'alaihi an-nas. Dan bukan kebenaran itu apa yang diamalkan oleh orang-orang. Jadi kebenaran itu walaupun sedikit yang mengamalkan, yang penting sesuai dengan kebenaran apa Al-Quran dalil, itu kebenaran. Sebaliknya, walaupun semua orang mengamalkan tapi tidak sesuai dengan dalil, itu tidak bisa menjadikan perbuatan itu benar. Makanya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "A'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Ketahui kebenaran, pelajari kebenaran, maka kamu akan mengetahui siapa orangnya. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran, kita akan tahu siapa orangnya yang pantas kita dengar, yang pantas kita ikuti. Misalnya, a'rifil haqqa ta'rif ahlahu, fa inna ar-rijala yu'rafuna bil haqq. Karena orang-orang itu dapat diketahui dengan kebenaran, persesuaiannya dengan kebenaran yang hak. Wa innal haqqa la yu'rafu birrijal. Ya. Dan kebenaran itu bukan karena ini yang menyampaikan, bukan. Bukan karena orang ini yang menyampaikan, bukan. Jadi di situ Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tidak pernah mendirikan yang namanya pemahaman Wahabiyah. Tidak pernah. Beliau tidak pernah memproklamirkan atau menuliskan bahwa ikuti saya. Tidak. Bahkan kitab beliau yang sangat terkenal, yaitu Kitab Tauhid, yang banyak orang mencelanya. Jika seandainya sampulnya ini dibuka kemudian diberikan kepada orang, maka dia akan mengatakan ini kitab sangat baik. Buka sampulnya, yang ada tulisannya Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, maka mereka akan mengatakan ini kitab yang sangat baik. Kenapa? Kalau kita buka, maka kita akan menemukan kitab ini seperti Sahih Bukhari. Judul dalil, judul dalil, judul Al-Quran hadis, judul Al-Quran hadis, atau perkataan sahabat. Seperti itu yang kita akan temukan. Tapi orang-orang yang sudah memiliki kebencian terhadap syekh, belum dia baca, baru lihat sampulnya, oh ini Wahabi ini, ya kan? Belum melihat. Makanya orang-orang yang membenci beliau itu atau menuduh beliau dengan berbagai pemahaman, kita bisa katakan bahwa orang itu tidak pernah membaca tentang sejarah beliau, sejarah dakwanya, atau tidak mengetahui, tidak pernah membaca pemahaman fikihnya dan akidahnya beliau melalui tulisan-tulisan beliau, ya. Jadi kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak sedang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ya, beliau mengatakan, in sa'aluka an syaikhika, jika mereka bertanya kepadamu tentang syekhmu, tentang gurumu, faqul syaikhi Rasulullah. Beliau mengajari kita, katakan bahwa guru saya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada fanatik kita kepada ustadz ini, syekh ini, siapapun. Fanatik kita hanya orang yang maksum itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membela seseorang, bukan kita membela orangnya, tapi kita membela pemahamannya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Maka kalau salah, walaupun itu diakui sebagai ulama Ahlus Sunnah, kita harus mengaku bahwa itu salah, karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan tidak ada yang maksum, tidak ada orang yang terhindar dari kesalahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa in sa'aluka an jama'atika, jika seandainya mereka bertanya kepadamu tentang jamaahmu, kamu kelompok apa? Beliau mengatakan, faqul huwa sammakum al-muslimin, katakan bahwa Allah menamakan kita ini muslim. Ya muslim. Kamu apa? Saya muslim. Sudah selesai. Huwa sammakumul muslimina min qabl.
Dialah Allah yang telah menamakan kalian muslim. Dialah yang telah menamakan kalian muslim. Jadi kita ini muslim. Allah yang memberikan nama dan itu sangat mulia. Tidak bisa digantikan dengan nama-nama yang lain. Dan nama yang bisa mempersatukan umat itu nama Islam. Dan itulah agama yang telah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kemudian beliau mengatakan wa in sa'aluka an baitik. Jika mereka bertanya kepadamu tentang rumah markazmu di mana? Ya. Tempatmu di mana? Markazmu, baitik di mana? Faqul, maka katakan ala inna buyutallahi fil ardi al masajid. Beritahukan kepada mereka bahwa rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi itu masjid-masjid. Beritahukan di mana markasmu, di masjid. Jadi siapa gurumu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lain itu ustaz-ustaz itu cuma bantu menjelaskan, tapi guru yang sesungguhnya yang saya fanatik kepadanya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelompokmu? Kelompok saya muslim. Allah yang memberikan nama itu kepada saya dan saya berbangga dengan nama tersebut, muslim. Saya tidak rela nama itu digantikan dengan nama-nama yang lain. Ya. Kemudian di mana tempat perkumpulanmu? Di masjid. Di masjid. Kemudian beliau mengatakan wa in sa'aluka an libasika. Jika mereka menanyakan kepadamu tentang pakaianmu, maka faqul wa libasut taqwa dzalika khair. Katakan bahwa pakaian ketakwaan itu pakaian terbaik. Coba bagaimana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul memiliki akidah yang lurus dan lepas dari semua kefanatikan, lepas dari semua keterikatan. Baik. Makanya kalau kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka Al-Quran telah memberikan petunjuk di dalam beragama. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Tapi kalau misalnya seandainya tetap ngotot bahwa kita ini Wahabi karena memiliki pemahaman Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman salaf, mereka ngotot mengatakan kita Wahabi, ya, kita tidak peduli dengan istilah-istilah yang seperti itu. Ya, yang jelas bahwa kita ini berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat ridwanullahi alaihim. Tayyib, itu tentang beliau. Ya. Jadi mempelajari buku beliau bukan kita sedang fanatik terhadap beliau, tapi kita ingin memahami dari penjelasan beliau tentang agama kita. Jadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu bukan seorang tokoh yang membawa organisasi atau kelompok atau pemahaman tertentu, bukan. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang mencoba untuk menegakkan kembali dakwah tauhid, memberantas kesyirikan. Tidak ada hal yang baru yang beliau bawa. Tidak ada hal yang baru yang beliau bawa. Beliau menyampaikan dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Sekarang kita masuk ke nawaqid al-Islam. Nawaqid ini, nawaqid artinya pembatal-pembatal. Al-Islam, Islam. Maksudnya di sini bukan membatalkan Islam. Tidak ada yang mampu membatalkan Islam, tidak ada yang mampu untuk meredupkan cahaya Islam. Bukan itu yang dimaksud. Pembahasan kitab ini kaitannya adalah orang muslim yang kemudian melakukan hal-hal yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam sehingga keislamannya itu batal atau rusak. Itu yang dimaksud. Ya. Itu yang dimaksud. Jadi Nawaqidul Islam ini kitab
yang membahas tentang orang-orang yang beragama Islam akan tetapi dia melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama sehingga dia keluar dari Islam, sehingga disebut batal keislamannya atau rusak keislamannya. Itu yang dimaksud. Dan tidak ada syarat bahwa keislaman itu menjadi batal ketika semuanya semuanya harus dilakukan. Tidak. Misalnya di sini ada 10 pembatal keislaman, itu tidak mesti semuanya dilakukan. Cukup satu saja yang dilakukan, maka orang itu sudah keluar dari agama Islam. Maka orang itu keluar dari agama Islam. Baik. Jadi keislaman kita ini nanti, jadi keabsahan keislaman seseorang itu ditentukan dengan 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama al-istislamu billahi. Ya, al-istislamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muslim tahu bahwa saya ini Islam dan keaslian keislaman saya kalau melakukan 3 hal ini. Pertama al-istislam lillah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu kita berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Jadi yang pertama kita berserah diri dengan mentauhidkan Allah, kemudian kita tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan yang ketiga kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan orang yang telah memeluk agama Islam lalu kemudian dia melakukan satu dari hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya, maka dia disebut dengan murtad. Murtad itu artinya dia kembali dari keislaman, keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Dan kemurtadan ini, seseorang itu bisa murtad dengan 4 atau salah satu dari 4 hal. Yang pertama dengan perkataan. Jadi orang itu bisa murtad dengan perkataan. Kapan dia mengatakan perkataan-perkataan yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam, maka sesungguhnya dia telah murtad. Ya, misalnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencela Allah Subhanahu wa taala atau mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Misalnya orang yang menyembah selain Allah, orang yang menyembeli selain karena Allah, maka dia telah dianggap keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga bil i'tiqad, dengan akidah. Dia tidak ucapkan, dia tidak lakukan, tapi dia yakini, tapi dia meyakini. Misalnya ada sesuatu yang haram, sudah disampaikan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu kesepakatan para ulama, lalu kemudian dia meyakini kehalalannya, maka ini dianggap murtad. Misalnya zina itu hukumnya haram,
Ada orang mengatakan itu halal bagi saya, ya, atau dia tidak mengatakannya, dia di dalam hatinya meyakini bahwa itu halal karena mungkin pernah belajar, ya, dia sudah sampai kepada level tertentu sehingga tidak ada lagi yang haram bagi dia, ya, niga ata niga puang, sudah sampai di situ. Lalu dia mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan dalam akidahnya, maka orang ini keluar dari agama Islam. Kemudian yang keempat adalah dengan keraguan. Dengan keraguan. Dia tidak ucapkan, dia tidak lakukan, ya. Dia juga tidak ingkari, tapi dia meragukan. Misalnya dia meragukan, engkau mau gepuang, apakah Tuhan itu betul-betul ada? Keraguan yang seperti ini mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Karena yang disebut dengan yakin, dengan iman, yaitu betul-betul tidak disentuh oleh keraguan-keraguan. Makanya itu kenapa kita dituntut untuk belajar, ya, karena syaitan itu kuat dalam memberikan syubhat-syubhat sehingga orang itu akan berkesimpulan tidak ada Tuhan. Kenapa saya harus tunduk patuh? Magin harus ke mas sempajang, ya, siapa yang disolati, siapa yang salat, untuk apa itu salat, dan seterusnya. Jadi dia meragukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini itu zamannya meragukan as-sawabit, hal-hal yang sudah memang tertancap dari dulu dan disepakati oleh para ulama. Muncul orang-orang yang kemudian membuat kita ragu terhadap agama ini. Itu hati-hati, ya, karena dengan keraguan, cukup dengan keraguan orang itu sudah keluar dari agama Islam.